Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, terdapat sebuah jalanan yang tak pernah dilalui oleh warga setelah malam hari. Jalan itu, meskipun tampak biasa di siang hari, menjadi sangat menyeramkan ketika senja tiba. Warga desa, baik yang muda maupun yang tua, selalu berusaha menghindarinya. Mereka tidak pernah membicarakan jalan itu di depan umum, tapi semua orang tahu tentang larangan yang tak tertulis. Jangan pernah berjalan di jalan itu setelah tengah malam. Tokoh utama cerita ini adalah Dina, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya. Dina adalah orang yang rasional, tidak mudah percaya pada hal-hal yang bersifat mitos atau cerita mistis. Ia berasal dari kota besar dan tidak pernah mendengar tentang jalan yang dihormati dan ditakuti itu. Namun, satu malam, keingintahuan Dina mendorongnya untuk berjalan sendirian di jalan tersebut. Dina berpikir, ini hanya cerita kosong, tidak mungkin ada apa-apa. Namun, saat ia memulai langkahnya, udara yang dingin dan sunyi mulai terasa mencekam. Desisan angin di antara pepohonan membuatnya merasa ada sesuatu yang mengawasi. Saat langkahnya semakin mendekati ujung jalan, ia melihat sebuah bayangan bergerak cepat di balik pohon besar, membuat hatinya berdegup kencang. Keanehan tidak hanya berhenti di situ. Dina mulai merasakan ada sesuatu yang salah di desa ini. Setelah kejadian itu, setiap kali ia bertanya tentang jalan itu, orang-orang di desa akan terlihat gelisah dan mengalihkan pembicaraan. Seolah-olah ada yang mereka sembunyikan. Dina pun bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Nenek Sari, yang tinggal di ujung desa. Nenek Sari dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang cerita lama. Nenek Sari dengan suara parau mulai bercerita kepada Dina tentang jalan tersebut. "Anakku," katanya dengan hati-hati, "jalan itu sudah lama terkutuk. Orang-orang yang melaluinya setelah tengah malam tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Mereka berubah seperti mereka dibawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Dina mendengarkan dengan seksama, tetapi ia masih merasa skeptis. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang jalan itu dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dina merasa tidak puas dengan cerita yang didengarnya dari Nenek Sari. Ia merasa ada yang tidak lengkap, ada bagian yang sengaja disembunyikan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dina memutuskan untuk kembali ke jalan yang dianggap terkutuk itu malam ini juga. Malam itu, ia mengenakan jaket tebal, berbekal senter kecil, dan bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah hayalan. Langkahnya mantap saat melintasi batas desa, menuju ujung jalan yang gelap. Saat ia berjalan semakin jauh, suara gemerisik dedaunan terdengar semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti setiap jejak langkahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara halus yang memanggil namanya. "Dina, Dina." Suara itu datang dari balik pepohonan, lembut namun jelas. Dina berhenti, menatap sekeliling dengan cemas. Tidak ada seorang pun di sana. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya angin atau ilusi. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Dina, ikutlah dengan kami." Dina merasakan tubuhnya membeku. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Namun, rasa ingin tahu dan rasa takutnya bercampur menjadi satu. Tanpa bisa menahan diri, ia mengikuti suara itu, yang semakin memandu langkahnya menuju ujung jalan. Setibanya di ujung jalan, Dina melihat sebuah cahaya redup yang bersinar dari sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik dahan pohon besar. Cahaya itu tampak aneh, seperti lampu yang terbuat dari api biru yang tidak biasa. Dina merasa ada sesuatu yang mengundangnya untuk masuk. Ia menyentuh dinding gua itu dengan hati-hati, dan tanpa disadari, dinding tersebut terasa aneh, seperti hidup. Tiba-tiba, dari dalam gua muncul sosok bayangan putih, yang tampak samar-samar di dalam kegelapan. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti angin yang menyentuh wajah Dina, tetapi tak terlihat. Saat bayangan itu mendekat, Dina dapat merasakan hawa yang sangat dingin menyelubungi tubuhnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini seperti bisikan yang menggema. "Kau telah memasuki dunia kami."
Tiba-tiba, Dina terperosok ke dalam kegelapan. Ia merasakan tubuhnya jatuh, dan dalam sekejap, dunia sekitarnya berubah. Semua yang ia kenal seakan menghilang. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah dunia yang gelap dan penuh kabut. Di depan Dina, terdapat sebuah siluet yang tampak seperti tubuh manusia, tetapi matanya kosong, gelap, dan menakutkan. "Kau tidak bisa kembali," suara itu berkata. Dengan munculnya dunia yang aneh ini, Dina terjebak dalam situasi yang benar-benar tidak terduga. Konflik besar kini dimulai, dan ia harus mencari cara untuk keluar dari tempat itu sebelum terlambat. Dina berdiri terdiam di tengah kabut tebal, tubuhnya menggigil. Ia merasa bingung dan takut, berusaha mencari petunjuk atau cara untuk keluar dari tempat yang terasa seperti mimpi buruk ini. Suara bisikan itu terus mengiang di telinganya, dan dalam kegelapan, ia mulai melihat siluet-siluet lain yang bergerak perlahan, seakan mengamati dirinya. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu bergerak mendekat, dan Dina terkejut ketika sosok itu muncul dengan wajah yang sangat mirip dengan Nenek Sari, tetapi wajahnya tampak pucat dan kosong. "Kau harus ikut dengan kami, Dina," katanya dengan suara yang tidak mengenali rasa kemanusiaan. Dina mundur sedikit, merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian semua terlihat seperti ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Dina dengan pandangan kosong yang menakutkan. Beberapa bayangan lain mulai mendekat, dan Dina merasa terancam. Ia tahu ia harus segera mencari jalan keluar sebelum terjebak lebih jauh. Dina berlari, berusaha menembus kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Ia mulai merasa terjepit, seolah-olah dunia ini mengerucut dan tak memberinya ruang untuk bernafas. Setiap langkahnya semakin lambat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke tempat yang sama. Bayangan-bayangan itu mengikuti, semakin banyak, semakin dekat. Saat ia hampir putus asa, Dina mendengar suara lain, suara yang sangat familiar, suara ibu yang memanggilnya dari kejauhan. Dina menoleh, dan di antara kabut, ia melihat sosok ibunya berdiri di sana, tersenyum lembut. "Ibu!" Dina berlari menuju sosok itu, tetapi semakin ia mendekat, sosok itu semakin menjauh, dan suara ibu itu semakin teredam. "Ibu, tunggu!" Akhirnya, Dina terjatuh ke tanah, hampir kehilangan harapan. Namun, di saat itulah, ia mendengar suara yang berbeda, suara yang lebih dalam, lebih mengerikan. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Terimalah takdirmu." Dina akhirnya berhenti berlari, berbalik dan menghadapi sosok-sosok itu. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang melarikan diri. Ia harus menghadapi apapun yang ada di sini jika ingin keluar hidup-hidup. Dengan tekad yang baru, Dina mulai melangkah kembali, berusaha untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Apakah ini dunia arwah yang terperangkap? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai tempat ini? Dina tahu, untuk keluar dari sini, ia harus menemukan kebenaran yang tersembunyi. Dina mulai memahami bahwa dunia ini bukanlah tempat biasa. Setiap langkah yang ia ambil, semakin banyak rahasia yang terungkap, namun semakin besar pula bahaya yang mengancam. Ia merasa ada sesuatu yang mengendalikan tempat ini, entitas yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam kabut, tiba-tiba semua bayangan itu berhenti bergerak. Sesuatu yang jauh lebih besar muncul di hadapannya. Seorang pria tinggi besar dengan wajah yang penuh luka, memandangnya dengan tatapan kosong dan dalam. Suara bisikan itu terdengar lebih keras. "Kau sudah datang, Dina. Kami sudah menunggu." Pria itu berbicara dengan suara berat yang bergema di seluruh dunia kabut. "Aku adalah penjaga jalan ini, penjaga antara dunia manusia dan dunia arwah. Jalan ini adalah perbatasan, tempat di mana jiwa-jiwa yang tak pernah menemukan kedamaian terperangkap." Dina menatap pria itu dengan mata penuh kebingungan. Jadi, ini bukan hanya tentang jalan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di desa itu? Kenapa mereka takut? Pria itu tertawa pelan, mengerikan. Mereka takut karena mereka tahu kebenarannya.
tetapi tidak mau menghadapinya. Jalan ini adalah kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak mencari penerus. Setiap 100 tahun, seorang manusia harus datang untuk menggantikan salah satu jiwa yang terperangkap. Dan sekarang, waktumu telah tiba. Dina merasa jantungnya berdegup sangat kencang. "Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini," teriaknya. Namun pria itu hanya tersenyum, lebih mengerikan. "Kau tidak punya pilihan, Dina. Seperti yang lainnya, kau harus memilih. Terus hidup dalam dunia manusia, atau menyerahkan jiwa ke dunia ini dan menjadi bagian dari kami." Dina merasa seluruh tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takutnya berubah menjadi amarah. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikan takdirku," ia berteriak dengan suara penuh tekad. Dina tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dia harus membuat keputusan besar. Apakah dia akan menerima takdirnya dan terjebak dalam dunia ini selamanya, atau melawan kekuatan gelap yang menguasai tempat ini, berisiko kehilangan nyawanya. Pria itu menatapnya tajam, seakan mengukur keteguhan hatinya. "Apa yang akan kau pilih, Dina?" tanyanya dengan nada yang sangat datar. Dina menutup matanya sejenak, mencoba mengingat semua orang yang ia cintai di dunia nyata, keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan yang masih bisa ia jalani. Ia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan menjadi bagian dari kutukan ini. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Dina melangkah maju, menatap pria itu dengan tajam. "Aku memilih untuk melawan," Dina berseru, dan dalam sekejap, cahaya biru yang menakutkan itu mulai mengelilinginya, menghempaskan bayangan-bayangan itu mundur. Dina merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mengalir di dalam dirinya. Sebuah energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu mencoba untuk menahan, tetapi Dina merasakan suatu kekuatan yang lebih besar mengalir melalui dirinya, melepaskan dunia ini dari ikatan yang mengikatnya. Dalam satu langkah besar, Dina melawan bayangan gelap yang berusaha menariknya kembali, dan dalam sekejap, dunia yang kabut mulai memudar, terbuka kembali ke dunia yang nyata. Namun, ada harga yang harus dibayar. Saat kabut menghilang dan Dina terjatuh ke tanah, ia merasa tubuhnya lemah. Dengan susah payah, ia membuka matanya. "Aku berhasil," bisiknya. Dengan keputusan besar yang ia ambil, Dina tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menghancurkan kutukan yang telah membelenggu desa itu selama berabad-abad. Dunia yang terkunci kini terbuka, namun perubahan besar juga mulai terjadi. Dina terbaring lemah di tengah jalan yang sama, tetapi kabut gelap yang sebelumnya menghalangi pandangannya telah menghilang. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan melihat desa di kejauhan. Segalanya tampak normal, tenang dan damai. Udara yang sebelumnya berat dan mencekam kini terasa segar dan hangat. Namun, meskipun dunia fisik telah kembali, Dina merasa ada sesuatu yang hilang. "Aku berhasil keluar," pikirnya dengan penuh kebingungan. Tetapi ia juga merasakan sebuah kekosongan dalam dirinya, seakan ada sesuatu yang harus ditinggalkan di dunia itu. Saat ia berjalan kembali ke desa, wajah-wajah familiar mulai muncul. Orang-orang yang dulu menghindarinya kini menatapnya dengan rasa hormat, seakan tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Dina tahu, tidak semua yang ia hadapi di dunia itu dapat diselesaikan hanya dengan keberanian. Di rumahnya, Dina berbicara dengan ibunya, yang terlihat cemas namun penuh kasih. "Aku tahu kau telah melalui sesuatu yang berat, Dina," kata ibunya dengan suara lembut. "Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu." Dina merenung sejenak, lalu menjawab, "Aku sudah merasakan dunia lain, Ibu. Dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya." Namun, meskipun dunia telah kembali damai, Dina merasa ada bayangan yang tetap mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Keberanian yang ia tunjukkan telah memecahkan kutukan. Namun ada bagian dari dirinya yang kini terhubung dengan dunia lain. Dunia yang tidak sepenuhnya bisa ia tinggalkan. Beberapa bulan kemudian, desa kembali seperti semula.
Tidak ada lagi ketakutan yang menyelimuti jalan yang dulu dianggap terkutuk. Warga desa mulai melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih tenang. Namun, bagi Dina, dunia yang ia tinggalkan di balik kabut masih membekas dalam ingatannya. Pada suatu malam, ketika Dina berjalan sendirian di jalan yang pernah ia takuti, ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. "Kau telah membebaskan kami, Dina." Suara yang sudah tak asing lagi terdengar lembut di telinganya. Dina menoleh, namun hanya ada kesunyian. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau sesuatu yang lebih nyata. Dina akhirnya duduk di pinggir jalan, memandang bulan yang bersinar terang di langit. Ia tahu bahwa dunia yang ia temui itu bukanlah sekadar cerita. Itu adalah dunia yang memiliki hukum dan kekuatan sendiri. Mungkin, pada suatu hari, ia akan kembali lagi, atau mungkin dunia itu akan memanggilnya lagi. Tetapi satu hal yang ia yakini, keberanian yang ia temui dalam dirinya telah mengubah takdirnya selamanya. Cerita tentang jalan itu akan tetap dikenang. Tetapi Dina juga tahu bahwa hidup terus berjalan. Ia telah belajar bahwa ketakutan bisa dihadapi, dan kadang-kadang, kita harus melawan takdir untuk menemukan siapa kita sebenarnya.